Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani di channel Komite Keperawatan RSD KRMT Wongsonegoro. Kali ini kita akan membahas salah satu materi dari sub etik dan disiplin yang wajib diterapkan, dan ayo kita bahas 8 etik keperawatan yang berlaku di Indonesia. Nah teman-teman, pada dasarnya kita harus mengetahui lebih dulu kata kunci dari setiap poin sebelum nanti kita akan berlanjut pada soal-soal. Nah, poin yang pertama adalah tentang autonomi, yaitu kata kuncinya menghargai hak-hak dari pasien. Seperti kita meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan. Apabila kita melakukan tindakan tanpa melakukan edukasi terlebih dahulu dan meminta persetujuan dari pihak pasien ataupun keluarga, maka kita dianggap melanggar hak-hak dari si pasien tersebut. Nah, poin yang kedua adalah tentang beneficence atau berbuat baik. Seperti kita perawat melakukan edukasi tambahan terhadap pasien-pasien yang dilakukan hemodialisa terkait dengan pemenuhan kebutuhan cairannya dan perawatan selama di rumah. Prinsip yang ketiga adalah justice ataupun keadilan. Nah, pada dasarnya justice ini kita menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak membeda-bedakan. Opini yang muncul pada prinsip ini adalah seperti adanya pasien VIP ataupun pasien kelas 3. Kita dilarang untuk membeda-bedakan pasien tersebut. Jangan sampai kita pada pasien kelas 3 kita cemberut, tidak ramah. Nah, seperti itu kita berarti melanggar keadilan bagi pasien. Selanjutnya adalah non-malefisance, di mana berarti tidak merugikan pasien ataupun tidak menimbulkan cedera pada pasien. Pada kasus ini seringkali kita dibingungkan antara perbedaan dari beneficence ataupun non-malefisance. Yaitu teman-teman, kita harus tahu dulu kalau beneficence itu sebatas memberikan perbuatan baik kepada si pasien. Tapi kalau non-malefisance berarti kita menghindarkan pasien dari cedera. Seperti contohnya adalah kita melakukan screening resiko jatuh, kemudian kita memasang gelang resiko jatuh pada pasien. Selanjutnya yaitu veracity atau kejujuran. Kita sebagai perawat harus bertindak jujur dalam memberikan edukasi, dalam memberikan suatu asuhan keperawatan kepada pasien. Edukasi harus bersifat akurat dan komprehensif. Prinsip yang keenam adalah tentang fidelity ataupun menepati janji. Pada kasus ini, kita sebagai perawat dalam melakukan asuhan keperawatan harus melakukan kontrak terlebih dahulu dan juga kita harus menepati janji terhadap apa yang kita utarakan. Kita harus berkomitmen ya teman-teman. Seperti contohnya apabila kita edukasi terhadap pasien bahwa esok jam 10 tepat kita akan melakukan fisioterapi dada. Maka kita harus berkomitmen terhadap apa yang kita utarakan. Jadi esok jam 10 tepat kita harus melakukan fisioterapi dada. Lanjut yang ketujuh adalah tentang confidentially, dimana kita sebagai perawat harus bisa menjaga kerahasiaan dari si pasien dan keluarga dalam tatanan fasienkes ataupun dalam komunitas. Terakhir yang kedelapan adalah accountability ataupun akuntabilitas, di mana kita sebagai perawat harus melakukan asuhan keperawatan berdasarkan SOP yang berlaku, sehingga profesionalitas perawat dapat dipertanggungjawabkan dan juga dapat diukur. Jadi teman-teman, itulah 8 prinsip etik keperawatan yang berlaku. Semoga teman-teman semuanya dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi perawat yang profesional dan berakhlak. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye! See you in the next episode!